Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Ibu bapak, para guru, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para asatidz, jamaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita kajian Sahih Muslim sudah sampai hadis ke 2258. Nggak berjalan ya, nggak terasa. Berarti Bapak Ibu sudah hafal 258 hadis ya. Nggak terasa tuh Pak ya. Subhanallah. Kita pagi ini insya Allah akan masuk bab baru, bab tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bacakan hadisnya, apa itu Isra Mi'raj? Secara bahasa, Al-Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Memang dalilnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Tidak ada ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi naharon. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di siang hari. Tidak ada Pak. Apa bedanya al-lail dan an-nahar? Apa bedanya siang dan malam? Al-nahar siang itu diambil dari kata an-nahru, sungai. Ikan itu di sungai Pak. Ya, semua hewan-hewan itu di sungai. Bisa ditangkap oleh siapa kira-kira? Siapapun yang mancing, siapapun yang berenang, ya. Siapapun yang pakai jala itu Pak ya. Artinya dia tidak perlu berenang, dari darat dia bisa nangkep. Paham Pak ya? Tetapi al-lail itu artinya permata mutiara. Adanya di sungai atau di bawah sungai Pak? Di bawah sungai. Ya, karena itu orang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah itu tidak sekedar bisa mancing, Pak. Tapi dia bisa apa itu? Bisa berenang ke dasar sungai, ke dasar lautan. Karena perhiasan-perhiasan itu adanya bukan di aliran, adanya bukan di permukaan, tapi di mana? Di dasar itu, Pak. Paham, Pak, perbedaannya? Makanya ada perempuan namanya apa? Laila. Apa arti Laila? Permata, mutiara. Ya. Begitu. Makanya sampai tergila-gila untuk mendapatkan Laila. Majnun namanya, Pak. Begitu. Nah, itu sebabnya siapapun di antara kita yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, itu mesti bisa menyelami itu Pak, rahasia-rahasia semesta ini. Dimulai dari mana? Bangun malam tuh Pak. Kenapa? Karena
Keahlian dia bukan hanya menjala, bukan hanya menjaring, bukan hanya mancing, Pak. Tapi dia bisa menyelam, lalu diambil tuh, ya, mutiara-mutiara yang luar biasa. Emas, mutiara, diamond itu adanya di mana? Di bawah, di dasar tuh, Pak. Maka harus bisa diambil oleh mereka-mereka yang memang haus akan ridho, akan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW diisrakan? Kondisi apa yang menyebabkan Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kalau jawabnya itu karena kehendak Allah, selesai itu, Pak. Karena Nabi Muhammad pilihan Allah, selesai itu, Pak. Karena Nabi kita diangkat jadi Nabi, itu tentu karena qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Nabi kita kan punya bapak, Nabi kita punya ibu, Pak. Jelas nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah. Jelas tuh nasabnya. Sampai ke mana? Sampai ke Matu Saleh, sampai ke Idris, sampai ke Yarid, sampai ke Mahlil, Kainan, sampai ke Yanis, Shis, dan Adam alaihissalam. Jelas nasabnya. Ibunya pun sama, nasabnya jelas sampai ke Adam alaihissalam. Kita juga sama tuh, Pak, ya. Artinya bahwa Nabi kita punya bapak, punya ibu, Nabi kita manusia. Kalau Nabi kita manusia berarti ajarannya amat sangat bisa diikuti. Beda sama kamar sebelah, Pak. Ya, dia katanya anak Tuhan, gimana ngikutinya ajarannya? Paham nggak? Bagaimana mengikutinya? Tuh, subhanallah. Berarti kita ambil hikmahnya. Kenapa Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan? Oh, berarti kita pun sebetulnya bisa pada level tertentu. Apa? Karena Nabi kita galau dengan kondisi masyarakat. Orang semua nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat. Ya Manat, salam alaika. Ya Lata, salam alaika. Ya Uzza, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu syair-syair penyembahan berhala, Pak. Ya, dikumandangkan sejak zamannya Nuh alaihi salam. Jadi umat pertama yang menyembah berhala siapa? Umatnya Nabi Nuh, Pak. Maka bacaannya itu, salawatnya itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW tahun ke-8 Hijriah oleh para sahabat diganti itu, Pak, syair-syair. Kenapa? Karena sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Termasuk ayat yang dibaca tadi oleh Ustaz Daud. Rakaat pertama, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa warrahmanur rahim. Inna fi dan seterusnya. Juz kedua Al-Baqarah. Menandakan bahwa nggak ada itu Tuhan-Tuhan seperti itu, Lata, Uzza, mana. Diganti oleh para sahabat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Begitu itu, Pak. Historisnya. Nah, Nabi kita galau kondisi kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Maka ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah galau, Pak, dengan kondisi sekitar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yushikanna ayyunazzal al-'adab. Aku amat sangat mengkhawatirkan kalian akan diturunkan azab. Bima ya Rasulullah, lau taraktum al-amra wal ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Ketika kalian enggak melakukan apa-apa, tidak melakukan amar ma'ruf, nahi munkar itu, Pak. Subhanallah. Paham tuh, Pak, ya? Nah, karena dalam kondisi keadaan itu sudah sangat akut tuh, Pak. Semua sudah koalisi kejahatan, Pak. Ya, sampai mohon maaf orang-orang, ya, lembaga-lembaga tertentu katanya yang sebagai pelindung, pengayom dan lain sebagainya ternyata koalisi dalam kejahatan. Koalisi dalam kezaliman tuh, Pak.
Ya, kalau ada 212, ada 303 tuh Pak tuh. Subhanallah, itu koalisi kejahatan tuh Pak. Maka tidak sedikit orang, mohon maaf, tidak banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pertama yang akan Allah pilih dari setiap anggota masyarakat, siapa Pak? Yang hatinya galau, ini nggak benar nih, ini mungkar nih. Subhanallah. Paham Pak ya? Coba lihat contoh sunnatullahnya Pak. Ya, Namruj, saya bilang aku ini Tuhan. Kenapa? Karena aku bisa mematikan. Kan begitu. Kata Ibrahim, kalau matiin semua orang bisa. Coba hidupin, bisa nggak? Kan begitu. Kalau Anda Tuhan, coba nih malam ganti ke siang. Ini siang ganti ke malam, bisa nggak? Jadi rata-rata Pak sunnatullahnya itu dakwah itu berhadapan, mohon maaf, dengan penguasa sampai sombongnya. Dia mengaku apa itu? Tuhan. Musa berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Musa galau, nih Fir'aun nggak benar nih kok ngaku Tuhan. Subhanallah. Nggak banyak yang melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka akan Allah pilih. Subhanallah. Ya, tidak salah, bukan salah, tidak salah bahwa apa itu kelemahan-kelemahan Islam, ya, para ulama, yaitu ketika awal kejatuhan Abbasiyah, Pak. Awal kejatuhan Abbasiyah. Ketika itu Al-Mutawakkil dengan Al-Mu'tasim Billah berkoalisi dengan mana Pak? Dengan Genghis Khan. Lalu Genghis Khan dia luar biasa melakukan aneksasi kemanusiaan, kezaliman kepada rakyat Abbasiyah, siapapun yang tidak sepakat dengan dia Pak. Hanya sedikit tuh Pak. Yang melontarkan kalimat-kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya siapa? Ahmad bin Hanbal. Ya, Ahmad bin Hanbal tuh Pak. Subhanallah. Nah, rata-rata mundur teratur. Tidak salah. Kenapa? Karena nggak sanggup melawan Genghis Khan. Ya, yang ketika itu sudah bisa menganeksasi kerajaan Abbasiyah, sehingga banyak yang lebih tinggal di surau-surau. Ya, mereka bikin ruak-ruak tuh Pak. Ya. Ibnu Taimiyah itu menyebutnya sebagai awal gerakan tasawuf tuh Pak. Ya, awal gerakan tasawuf tuh Pak. Tetapi bukan berarti tasawuf salah, bukan. Kenapa? Karena ketika itu kondisi berat melawan siapa Pak? Melawan penguasa berat, melawan keadaan berat. Subhanallah. Nah, di antara yang sedikit itu siapa? Ahmad bin Hanbal. Ya, itu Ahmad bin Hanbal tuh Pak. Subhanallah. Ustaz, berarti tasawuf nggak boleh, kata siapa? Ya, kalau saya sendiri itu saya pernah berguru ke Syadziliyah, saya pernah ke Qadiriyah, saya pernah ke Naqsabandiyah. Dimarahin saya, antum ini gimana? Masa baiat Qadiriyah juga, baiat Naqsabandiyah juga, baiat Syadziliyah juga. Emangnya kenapa? Kan nurun ada nur. Ya, karena semuanya bersumber dari siapa itu? Dari Quran, dari Sunnah. Kan begitu. Ibnu Taimiyah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bedanya 100 tahun. Tapi Allah pertemukan keduanya tuh Pak. Kapan? Ketika Imam Ibnu Taimiyah membaca karya-karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara kitabnya adalah Futuhul Ghaib. Ketika akan mensyarahkan kan perlu izin Pak dari guru itu Pak. Allah pertemukan dalam apa? Dalam mimpi itu Pak. Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf fama tanakara minha ikhtalaf. Rohnya orang soleh, orang yang arif billah, beda alam, beda tempat, bisa ketemu selama apa? Rohnya orang yang ma'rifat kepada Allah tuh Pak. Diizinkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mensyarahkan kitab tersebut. Bayangkan, bahasa sekarang pengarangnya Sufi, pensyarahnya Wahabi itu Pak. Ya, makanya ada kawan saya dari Jordan, beliau disertasinya judulnya apa? Ara'u Ibnu Taimiyah As-Sufiyah. Ya, pandangan-pandangan tasawuf Imam Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah bilang begini, "Lau kana tariqatu ka tariqatik." Andaikan tarekat tasawuf itu seperti tarekat Anda wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, la'aqtadi biha, aku ikut.
Ya, aku ikut. Tapi ciri tasawuf, gerakan tarekat awal berdirinya Pak, yaitu akhir periode Abbasiyah, itu jelas amar ma'rufnya. Ya, nahi mungkarnya jelas Pak. Walaupun debitnya tidak seperti yang dilakukan oleh Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Imam Malik Pak, subhanallah, diundang untuk ngisi kajian di mana? Di kerajaan, nolak beliau. Nolak. Katanya al-ilmu yu'ta. Ya, al-ilmu yu'ta la ya'ti ilaih. Ilmu itu Anda harus mendatangi, bukan didatangi itu Pak. Subhanallah. Luar biasa itu Pak ya. Nah, apa yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih Allah sehingga namanya Al-Mustafa? Karena ada kerisauan Pak. Apa bentuknya? Nabi sering uzlah, mengasingkan diri. Dalam sejarah disebut uzlah kemana? Ke Gua Hira Pak. Kenapa? Karena itu berhadapan, mohon maaf, dengan komunitas yang sudah koalisi dalam kemungkaran. Berhadapan dengan mereka berat tuh Pak. Akhirnya Pak uzlah, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Jadi jangan menikmati kondisi kemungkaran, jangan. Ya, jangan menikmati kondisi kemungkaran. Minimum apa tuh Pak? Makanya dalam hadis Nabi ketika Islam sudah diperlihatkan, ya, Nabi kita sudah diangkat sebagai nabi, apa perintah selanjutnya Pak? Dakwah. Ya, dakwah. Wa'mur ahlaka bis salati alayya. Itu pertama tuh Pak. Ajak istrimu salat, itu dakwah pertama tuh Pak. Wa'mur ahlaka bis salah. Ya. Kemudian ajak keluargamu, wa'arid 'anil musyrikin, hindari orang-orang musyrik. Tuh dakwah tuh Pak. Jadi orang yang akan ditinggikan derajat oleh Allah, orang yang di hatinya ada akhlak apa? Ada akhlak dakwah, ngajak kepada kebaikan. Ketika ngajak kepada kebaikan, otomatis itu apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, otomatis dia mengajak siapa? Diri dia juga tuh Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Karena nggak banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nggak banyak. Subhanallah. Jadi semua nabi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Semua nabi. Dari situlah mereka diangkat menjadi nabi. Makanya kenapa kita disebut umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Subhanallah. Kalian umat terbaik. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengambil salah satu dari dua ini Pak, kebanyakan ngambil yang pertama, amar ma'ruf. Betul nggak? Nyuruh sholat, itu nggak ada musuh tuh Pak. Pak sholat Pak, nggak ada musuh tuh Pak. Pak ayo Pak sedekah Pak, nggak ada musuhnya tuh Pak tuh. Pak ayo Pak puasa Ramadan. Tapi kalau udah nahi mungkar Pak jangan mabok. Wah, siapa lu? Katanya begitu tuh Pak tuh. Pak tolong jangan jualan miras ya. Itu ada musuh tuh Pak tuh. Selama saya menjadi ketua ini, maka miras ini nggak akan pernah saya jual tuh Pak. Gitu tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah ketika melakukan nahi mungkar tuh musuhnya banyak. Makanya kata Imam Syafi'i Pak, beliau mengeluarkan kalimat dahsyat betul. Dakwah itu berat. Ya, kalau adem-adem aja sesat katanya Pak. Itu kata Imam Syafi'i itu Pak. Ad-da'watu tsaqilah. Lau kanatil yasira dhalla. Subhanallah. Dakwah itu berat. Ya, kalau adem-adem aja itu sesat tuh Pak. Kenapa? Karena dia ngambil jalur apa itu Pak? Jalur yang bukan jalur para nabi, amar ma'ruf nahi mungkar tuh Pak tuh. Subhanallah. Jadi kalau Ustaz Muta'ali adem-adem aja sesat beliau nih Pak nih. Subhanallah. Siapa yang lebih santun dari Nabi Pak? Ada nggak? Yang lebih lembut dari Nabi ada nggak? Nggak ada. Sampai 2 nama Allah Pak diberikan kepada Nabi kita, saking santunnya, saking lembutnya. 2 ayat terakhir sebelum At-Taubah. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma
Anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Rauf itu punya Allah, Pak, lembut. Rahim itu punya Allah, maha kasih, Pak. Allah berikan kepada Nabi kita. Tapi faktanya Nabi selama hidupnya 32 kali perang, Pak. Ya, 32 kali perang. Subhanallah. Ya. Nah, maka setiap kita kalau ada kemungkaran harus gelisah nih, Pak, nih. Harus gelisah. Penembak kucing cepat betul ditangkapnya, penembak orang susah betul ditangkapnya, Pak. Subhanallah. Cepat betul penembak kucing ditangkap tuh, Pak, tuh. Penembak hewan. Ini bukan hewan, Pak, orang ini. Subhanallah. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika bangsa kita banyak sekali musibah, jangan-jangan ini amar ma'ruf nahi mungkar nggak banyak kita lakukan. Anu hadisnya tuh Pak, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. La yushikanna ayunazzala al-'adzab. Ya, aku khawatir kalian diturunkan azab. Kenapa? Jika kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dalam porsi yang sangat lemah, Pak, tolong jangan begitu, jangan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar paling hebat itu, Pak, melalui lembaga negara, tuh, Pak. Dengan undang-undang, subhanallah, bisa dicabut yang haram, bisa ditutup yang haram. Dengan kekuasaan, Pak, Holy Wings bisa ditutup, tuh, Pak. Ya, maka Islam ketika berbicara kekuasaan ketat, Pak, jangan pernah diberikan kepada orang lain. Gitu tuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhus salawat. Haddatsana Syaiban bin Faraj, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. Dari Syaiban bin Faraj, dari Hammad bin Salama, dari Thabit al-Bunani, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq, aku didatangkan buraq. Apa itu buraq? Dabatun abyad, hewan putih, tawilun, panjang, fauqal himar, di atas keledai, tapi dunal bagol, itu enggak seperti himar, apa itu, keledai anaknya. Yadau hafirau 'inda muntaha tarfihi, ya, itu kalau apa, kalau duduk, Pak, itu pundaknya bisa naik ke atas, paham tidak? Jadi kalau dia berhenti kan begitu harusnya tuh, Pak, tuh. Ya, kakinya boleh turun, apa namanya, lututnya boleh diturunkan, Pak. Tapi kondisinya masih tetap apa itu? Stabil. Kenapa? Karena pundaknya bisa dinaikin ke atas. Itu buraq. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, ada umatku lewat Shiratal Mustaqim itu pakai buraq, Pak. Wih, luar biasa. Jadi buraq ini, Pak, bukan hanya kendaraan para nabi, juga kendaraan ahli surga. Subhanallah. Siapakah dia, Pak? Ad-da'iyatul mukhlis. Para da'i-da'i, para pendakwah-pendakwah yang mukhlis, tuh, Pak. Satu. Yang kedua, ya, yang kedua al-imamul adil. Para imam yang adil itu kendaraannya buraq, tuh, Pak. Yang ketiga, al-musaddiqu, ya, al-musaddiqu jamahirul kadzadzib, orang yang membenarkan pada saat kebanyakan mendustakan, ya, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada saat kebanyakan orang melakukan kemungkaran, kezaliman, tuh, Pak. Subhanallah. Berapa tuh? 3. Semuanya ada 5 nih. Kemudian yang keempat, ya, al-munfiqul mukhlisul kathir hatta la malikalah. Orang yang infak, orang yang sedekah banyak betul, Pak, tapi ikhlas. Kalau yang sedekah sedikit, ikhlas banyak. Paham, Pak, ya? Yang infak
yang sedikit, yang infak, yang sodako, yang ikhlas, yang sedikit banyak. Tapi sodakonya banyak, Pak. Infaknya banyak tuh Pak tuh, subhanallah. Tapi ikhlasnya luar biasa. Sampai lama dikalah, dia sendiri nggak punya harta untuk dirinya dan keluarganya, subhanallah. Kalau kita kan sodako Pak, keropak lewat tuh Pak tuh. Dompet aja dihitung dulu Pak. Ah ini Soekarno Hatta, jangan. Ah ini Patimura, baru lewat tuh Pak tuh. Subhanallah. Berapa tuh Pak? 4. Kemudian yang kelima, asyuja'u fil khawana, orang-orang yang berani itu Pak. Ketika banyak sekali orang-orang yang takut tuh Pak. Itu tuh Pak tuh. Ini kira-kira 1 dari 5 kita ada di mana nih? Hah? 1 dari 5 kita ada di mana kira-kira nih Pak nih? Subhanallah. Ustaz saya mah jangan buruk KW1 Ustaz, KW7 juga nggak apa-apa, begitu yang penting selamat tuh. Allahu Akbar. Buruk yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah buruk juga yang dipakai Isa alaihissalam. Ketika apa? Barrafa'ahullahu ilaihi. Ketika Isa diangkat kemana tuh Pak tuh? Ke langit. Buruk yang dipakai Nabi kita Muhammad SAW adalah buruk juga yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika menghijrahkan putra dan istrinya, yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam. Buruk yang dipakai oleh Nabi kita adalah buruk yang dipakai oleh Nabi Idris alaihissalam ketika ingin melihat keindahan surga. Baru nyampe langit ke-1 Pak, indah betul nih langit. Kata Nabi Idris, cukup sampai sini aja. Pakai apa tuh Pak? Pakai buruk tuh Pak tuh. Ya. Buruk yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah buruk juga yang dipakai oleh Adam alaihissalam ketika